Pada hari pernikahanku, aku menggendong istriku. Mobil pengantin berhenti di depan apartemen kami. Teman-teman memaksaku menggendong istriku keluar dari mobil. Lalu aku menggendongnya ke rumah kami. Dia tersipu malu-malu. Di saat itu, aku adalah seorang pengantin pria yang kuat dan bahagia. Ini adalah kejadian 10 tahun yang lalu. Hari-hari berikutnya berjalan biasa. Kami memiliki seorang anak. Aku bekerja sebagai pengusaha dan berusaha menghasilkan uang lebih. Ketika aset-aset perusahaan meningkat, kasih sayang di antara aku dan istriku seperti mulai menurun. Istriku seorang pegawai pemerintah. Setiap pagi kami pergi bersama dan pulang hampir di waktu yang bersamaan. Anak kami bersekolah di sekolah asrama. Kehidupan pernikahan kami terlihat sangat bahagia. Namun kehidupan yang tenang sepertinya lebih mudah terpengaruh oleh perubahan-perubahan yang tak terduga. Lalu Jen datang ke dalam kehidupanku. Hari itu hari yang cerah. Aku berdiri di balkon yang luas. Jen memelukku dari belakang. Sekali lagi hatiku seperti terbenam di dalam cintanya. Apartemen ini aku belikan untuknya. Lalu Jen berkata, "Kau adalah laki-laki yang pandai memikat wanita." Kata-katanya tiba-tiba mengingatkanku pada istriku. Ketika kami baru menikah, istriku berkata, "Laki-laki sepertimu ketika sukses nanti akan memikat banyak wanita." Memikirkan hal ini, aku menjadi ragu-ragu. Aku tahu aku telah mengkhianati istriku. Aku menyampingkan tangan Jen dan berkata, "Kamu perlu memilih furniture, oke? Ada yang perlu aku lakukan di perusahaan." Dia terlihat tidak senang, karena aku telah berjanji dan menemaninya melihat furniture. Sesaat pikiranku untuk bercerai menjadi semakin jelas. Walaupun sebelumnya tampak mustahil, bagaimanapun juga akan sulit untuk mengatakannya pada istriku. Tidak peduli selembut apapun aku mengatakannya, dia akan sangat terluka. Sejujurnya, dia adalah seorang istri yang baik. Setiap malam, dia selalu sibuk menyiapkan makan malam. Aku duduk di depan televisi. Makan malam akan segera tersedia. Kemudian, kami nonton TV bersama. Hal ini sebelumnya merupakan hiburan bagiku. Suatu hari aku bertanya pada istriku dengan bercanda, "Kalau misalnya kita bercerai, apa yang akan kamu lakukan?" Dia menatapku beberapa saat tanpa berkata apapun. Kelihatannya dia seorang yang percaya bahwa perceraian tidak akan datang padanya. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana reaksinya ketika nanti dia tahu bahwa aku serius tentang ini. Ketika istriku datang ke kantorku, Jen langsung pergi keluar. Hampir semua pegawai melihat istriku dengan pandangan simpatik dan mencoba menyembunyikan apa yang sedang terjadi ketika berbicara dengannya. Istriku seperti mendapat sedikit petunjuk. Dia tersenyum dengan lembut kepada bawahan-bawahanku. Tapi aku melihat ada perasaan luka di matanya. Sekali lagi Jen berkata padaku, "Sayang, ceraikan dia, oke? Lalu kita akan hidup bersama." Aku mengangguk. Aku tahu aku tidak bisa ragu-ragu lagi. Ketika aku pulang malam itu, istriku sedang menyiapkan makan malam. Aku menggenggam tangannya dan berkata, "Ada yang ingin aku bicarakan." Dia kemudian duduk dan makan di dalam diam. Aku melihat perasaan luka dari matanya. Tiba-tiba aku tidak bisa membuka mulutku, tapi aku harus tetap mengatakan ini pada istriku. Aku ingin bercerai. Aku memulai pembicaraan dengan tenang. Dia seperti tidak terganggu dengan kata-kataku. Sebaliknya malah bertanya dengan lembut, "Kenapa?" Aku menghindari pertanyaannya. Hal ini membuatnya marah. Dia melempar sumpit dan berteriak padaku, "Kamu bukan seorang pria." Malam itu kami tidak saling berbicara. Dia menangis. Aku tahu dia ingin mencari tahu apa yang sedang terjadi di dalam pernikahan kami. Tapi aku sulit memberikannya jawaban yang memuaskan bahwa hatiku telah memilih Jane. Aku tidak mencintainya lagi, aku hanya mengasihinya. Dengan perasaan bersalah, aku membuat perjanjian perceraian yang menyatakan bahwa istriku bisa memiliki rumah kami, mobil kami, dan 30% aset perusahaanku. Dia melirik surat itu dan kemudian merobek-robeknya. Wanita yang telah menghabiskan 10 tahun hidupnya denganku telah menjadi seorang yang asing bagiku. Aku menyesal karena telah menyanyiakan waktu, daya, dan tenaganya. Tapi aku tidak bisa menarik kembali apa yang telah aku katakan, karena aku sangat mencintai Jane. Akhirnya istriku menangis dengan keras di depanku, yang telah aku perkirakan sebelumnya.
Bagiku, tangisannya adalah semacam pelepasan. Pikiran tentang perceraian yang telah memenuhi diriku selama beberapa minggu kebelakangan sekarang menjadi tampak tegas dan jelas. Hari berikutnya, aku pulang terlambat dan melihat istriku menulis sesuatu di meja makan. Aku tidak makan malam, tapi langsung tidur, dan tertidur dengan cepat karena telah seharian bersama Jane. Ketika aku terbangun, istriku masih di sana menulis. Aku tidak mempedulikannya dan langsung kembali tidur. Paginya, dia menyerahkan syarat perceraiannya. Dia tidak menginginkan apapun dariku, hanya menginginkan perhatian selama sebulan sebelum perceraian. Dia meminta dalam 1 bulan itu, kami berdua harus berusaha hidup sebiasa mungkin. Alasannya sederhana, anak kami sedang menghadapi ujian dalam sebulan ini. Dan dia tidak mau mengacaukan anak kami dengan perceraian kami. Aku setuju saja dengan permintaannya. Namun dia meminta satu lagi. Dia memintaku untuk mengingat bagaimana mengidongnya ketika aku membawanya ke kamar pengantin di hari pernikahan kami. Dia meminta selama 1 bulan setiap hari, aku menggendongnya keluar dari kamar kami, ke pintu depan setiap pagi. Aku pikir dia gila. Aku menerima permintaannya yang aneh, karena hanya dengan ini membuat hari-hari terakhir kebersamaan kami lebih mudah diterima olehnya. Aku memberitahu Jen tentang syarat perceraian dari istriku. Dia tertawa keras dan berpikir bahwa itu berlebihan. Trik apapun yang ia gunakan, dia harus tetap menghadapi perceraian, kata Jen dengan nada menghina. Istriku dan aku sudah lama tidak melakukan kontak fisik, sejak keinginan untuk bercerai mulai terpikirkan olehku. Jadi ketika aku mengidongnya, di hari pertama, kami berdua tampak canggung. Anak kami tepuk tangan di belakang kami. Katanya, "Papa mengidong Mama." Kata-katanya membuatku merasa terluka. Dari kamar ke ruang tamu, lalu ke pintu depan. Aku berjalan sejauh 10 meter dengan dirinya di pelukanku. Dia menutup mata dan berbisik padaku, "Jangan bilang ke anak kita mengenai perceraian ini." Aku mengangguk, merasa sedih. Aku menurunkannya di depan pintu. Dia pergi untuk menunggu bus untuk bekerja. Aku sendiri naik mobil ke kantor. Hari kedua, kami berdua lebih mudah bertindak. Dia bersandar di dadaku. Aku bisa mencium wangi dari pakaiannya. Aku tersadar, sudah lama aku tidak sungguh-sungguh memperhatikan wanita ini. Aku sadar dia sudah tidak muda lagi. Ada garis halus di wajahnya, rambutnya memutih. Pernikahan kami telah membuatnya susah. Sesaat aku terheran, apa yang telah aku lakukan padanya. Hari keempat, ketika aku mengidongnya, aku merasa kedekatan kami seperti kembali lagi. Wanita ini adalah seorang yang telah memberikan 10 tahun kehidupannya padaku. Hari kelima dan keenam, aku sadar rasa kedekatan kami semakin bertumbuh. Aku tidak mengatakan ini pada Jane. Seiring berjalannya waktu, semakin mudah mengidongnya. Mungkin karena aku rajin berolahraga membuatku semakin kuat. Suatu pagi, istriku sedang memilih pakaian yang dia ingin kenakan. Dia mencoba beberapa pakaian, tapi tidak menemukan yang pas. Kemudian dia menghela nafas. Pakaianku semuanya jadi besar. Tiba-tiba aku tersadar bahwa dia telah menjadi sangat kurus. Ini alasan kenapa aku bisa menggendongnya dengan mudah. Tiba-tiba aku terpukul. Dia telah memendam rasa sakit dan kepahitan yang luar biasa di hatinya. Tanpa sadar, aku menyentuh kepalanya. Anak kami datang saat itu dan berkata, "Pak, sudah waktunya menggendong Mama keluar." Bagi anak kami, melihat ayahnya menggendong ibunya keluar telah menjadi arti penting dalam hidupnya. Istriku membelai pada anakku untuk mendekat dan memeluk erat. Aku mengalihkan wajahku karena takut aku akan berubah pikiran pada saat terakhir. Kemudian aku menggendong istriku, jalan dari kamar ke ruang tamu ke pintu depan. Tangannya melingkar di leherku dengan lembut. Aku menggendongnya dengan erat, seperti ketika hari pernikahan kami. Tapi berat badannya yang ringan membuatku sedih. Pada hari terakhir ketika aku menggendongnya, sulit sekali bagiku untuk bergerak. Anak kami telah pergi ke sekolah. Aku menggendongnya dengan erat dan berkata, "Aku tidak memperhatikan kalau selama ini kita kurang kedekatan." Aku pergi ke kantor, keluar cepat dari mobil tanpa mengunci pintunya. Aku takut penundaan apapun akan mengubah pikiranku. Aku jalan ke atas. Jen membuka pintu dan aku berkata padanya, "Maaf Jen, aku tidak mau perceraian." Dia menatapku, dengan heran menyentuh keningku. "Kamu demam," katanya.
Aku menyingkirkan tangannya dari kepalaku. Maaf, Jen. Aku bilang, aku tidak akan bercerai. Kehidupan pernikahanku selama ini membosankan, mungkin karena aku dan istriku tidak menilai segala detail kehidupan kami. Bukan karena kami tidak saling mencintai. Sekarang aku sadar, sejak aku menggendongnya ke rumahku dari hari pernikahan kami, aku harus terus menggendongnya sampai maut memisahkan kami. Jen seperti tiba-tiba tersadar. Dia menamparku keras kemudian membanting pintu dan lari sambil menangis. Aku turun dan pergi keluar. Di toko bunga ketika aku berkendara pulang, aku memesan 1 buket bunga untuk istriku. Penjual menanyakan kepadaku apa yang ingin aku tulis di kartunya. Aku tersenyum dan menulis, aku akan menggendongmu setiap pagi sampai maut memisahkan kita. Sore itu aku sampai di rumah. Dengan bunga di tanganku, senyum di wajahku, aku berlari ke kamar atas, hanya untuk menemui istriku terbaring di tempat tidur. Meninggal. Istriku telah melawan kanker selama berbulan-bulan, dan aku terlalu sibuk dengan Jen, sampai tidak memperhatikannya. Dia tahu dia akan segera meninggal, dan dia ingin menyelamatkanku dari reaksi negatif apapun dari anak kami. Seandainya kami bercerai, setidaknya di mata anak kami, aku adalah suami yang penyayang.